Calon Tumbal Pesugihan Part 1. Kegeraman Roy. Dinda pun bisa melihat dengan jelas sesosok genderuwo yang ada di samping laki-laki itu. Rini bisa melihat ekspresi Dinda yang tak biasa, bertepatan dengan hawa dingin yang menjalar di tempat mereka duduk. Ini Pak, teman lama Mama. Ternyata dia yang akan menempati rumah baru yang ada di sebelah rumahnya Pak Agung. Garasi rumah kita bakalan berhadapan sama pagar rumahnya Neng Dinda, jawab Hesti meski terlihat tak sampai hati. Oh, yang itu. Wah, berarti kita bakalan jadi tetangga ya. Kenalkan, saya suaminya Neng Hesti. Nama saya Roy. Roy Janendra, ujar Roy sambil mengulurkan tangannya ke arah Dinda. Dinda pun tersenyum datar dan berniat menjabat tangan pria itu. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Dinda, saya teman kecilnya Neng Hesti dan pernah tinggal di Cijanur sekitar 13 tahun yang lalu, ujar Dinda seraya menjabat tangan Roy yang kini tiba-tiba menjadi dingin usai Dinda membalas perkenalan mereka dengan awalan basmalah. Roy pun tertawa dengan nada sumbang. Kenalan aja kok pakai baca basmalah segala, Neng Dinda? Seperti mau baca kitab aja, ujar Roy berusaha menutupi gugupnya. Saya mah memang selalu baca bismillah kalau mau ngapa-ngapain juga. Tadi pas masuk ke sini aja, saya baca bismillah dulu kok, balas Dinda, yang juga berlagak sok polos sambil tersenyum lebar. Oh, begitu. Itu kebiasaan yang cukup bagus. Silakan, mau pesan makanan apa? Roy mengalihkan pembicaraan dengan cepat. Rini yang sudah gemetar dan merinding sejak tadi hanya bisa bungkam dan tak mengatakan apapun. Dinda tak pernah main-main soal makhluk lain yang bisa dilihatnya. Sejak mengalami kecelakaan sekitar 7 tahun yang lalu, bakat itu mulai muncul. Dinda sempat mengalami koma selama 2 minggu di rumah sakit, dan saat terbangun dia mulai bisa melihat semua makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut. Rini jelas awalnya tak percaya dengan kelebihan itu. Namun setelah Dinda menggunakan kelebihannya untuk menolong orang-orang tertentu, barulah Rini mempercayainya. Kami pesan nasi rendang 2 porsi, es teh 2 porsi, dan sayur nangka kasih 1 porsi aja, ujar Dinda, mewakili Rini yang jelas sudah memucat di tempatnya. Hesti mencatat pesanan itu, lalu mengambil kembali buku menu yang tadi diberikannya pada Dinda dan Rini. Ditunggu ya, Neng Dinda. Nanti pesanannya diantar sama pelayan, ujar Hesti, ramah seperti dulu. Iya, Neng Hesti. Terima kasih banyak, jawab Dinda. Hesti pun segera pergi dari meja itu bersama Roy yang masih menjatuhkan tatapnya pada Dinda secara diam-diam. Roy sempat mengawasi mobil yang Dinda bawa ketika baru memasuki area parkiran. Mobil itu jelas adalah tipe yang sangat mahal, yang mana menandakan bahwa Dinda adalah orang kaya. Jadi ketika ia melihat istrinya kenal dan akrab dengan wanita itu, ia pun segera mendekat untuk memperkenalkan diri. Namun sayang, Dinda malah mengucap pantangan yang tak boleh ia dapatkan ketika berkenalan dengan seseorang. Entah mengapa Dinda melakukan itu terhadapnya, Roy belum tahu jawabannya. Din, elo serius soal ada. Iya, Rin. Serius, tadi terasa kan, dingin, balas Dinda, berbisik. Rini pun mengangguk dengan tubuh lemas. Nanti kalau makanannya datang, jangan lupa baca doa makan. Insya Allah kita enggak akan kenapa-napa kalau enggak lupa baca, saran Dinda. Iya, pasti gue baca. Tiap suapan bakal gue baca, Din. Sumpah. Ini kaki gue udah gemetar dari tadi, balas Rini hampir menangis. Dinda pun terkikik geli saat melihat ekspresi sahabatnya yang selalu saja begitu,
jika sudah tersangkut pada persoalan mistis. Rini selalu menjadi pemberani jika hanya sedang membahas makhluk-makhluk itu. Namun jika sudah berhadapan langsung, nyalinya akan menciut seperti kerupuk yang disiram air. Makanan yang mereka pesan pun tiba. Sosok genderuwo yang tadi Dinda lihat ada di belakang Roy, kini kembali ikut bersama pelayan yang mengantar makanan. Suasana kembali menjadi dingin seperti tadi. Rini dapat merasakan hal itu dengan jelas. Dinda melihat kalau sosok genderuwo itu ingin duduk di sampingnya, membuatnya langsung tahu apa yang menjadi sebabnya. "Mbak, lombok ijonya dibawa kembali aja, ya? Kami berdua enggak suka dengan makanan yang pedas," ujar Dinda, ramah. "Oh, baik Mbak," jawab si pelayan. Saat sepiring lombok ijo itu dibawa kembali oleh pelayan dari meja tersebut, sosok genderuwo itu pun tak jadi duduk di kursi samping Dinda yang kosong. Rini masih menatap Dinda dengan tegang, namun Dinda sendiri justru terlihat sangat santai seakan hanya baru melihat hal biasa. "Yuk, makan. Jangan lupa berdoa dulu," ajak Dinda. Rini pun segera menengadahkan tangannya dengan cepat. "Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi imma rozaktana wa qina azabannar. Amin," gumam Rini dengan suara gemetar yang lirih. Mereka mulai memakan makanan yang tadi dipesan dengan tenang dan tak lagi merasa dingin. Sementara itu di bagian belakang restoran, tepatnya di dapur, Roy sedang memarahi karyawannya karena kembali membawa lombok ijo yang tadi disajikan untuk Dinda dan temannya. "Bodoh kamu, seharusnya kamu tinggalkan saja di meja itu meskipun dia tidak akan makan," bentak Roy. "Maaf Pak Roy," dia memaksa agar lombok ijonya dibawa. Dia tidak mau ada lombok ijo di meja itu, jelas si pelayan. "Itu namanya kamu bodoh. Seharusnya kamu beri dia alasan agar lombok ijonya tetap ada di meja itu." Roy tetap memarahi karyawannya. "Sudah Pak, namanya juga dia belum terlalu tahu sistem pekerjaan di sini." Hesti mencoba menenangkan suaminya. "Diam kamu," bentak Roy sambil melotot ke arah istrinya. Hesti pun mendadak kembali merasa gemetar saat menerima pelototan dari Roy. "Kamu itu istri enggak berguna. Hidup cuma modal cantik doang, tapi enggak punya otak buat mikir," hina Roy secara terang-terangan meski sedang berada di hadapan karyawannya. Roy pun segera mengambil kembali lombok ijo tadi dan menyimpannya ke atas baki. Laki-laki itu berjalan keluar dari dapur dan berniat kembali mengantarkan lombok ijo tersebut ke meja yang ditempati oleh Dinda. Namun saat ia keluar, Dinda dan Rini ternyata sudah selesai makan. Mereka sudah bangkit dari meja yang tadi ditempati dan berjalan menuju ke arah kasir. Roy berusaha menahan geramnya sekuat tenaga. Ia merasa tak boleh kehabisan akal untuk bisa menggapai keinginannya. Ia berjalan dengan tenang menuju ke arah kasir dan kembali tersenyum seperti tadi di depan Dinda dan Rini. Rini sudah benar-benar lemas untuk menghadapi laki-laki itu. Hawa dingin yang tadi jelas kembali menjalar di dekat mereka jika laki-laki itu muncul. "Totalnya berapa?" tanya Dinda santai. "Totalnya 87.000, jawab Roy. Dinda membuka dompetnya. "Sebentar ya, saya cari uang pas dulu," ujar Dinda. "Uang besar juga boleh kok. Saya punya banyak uang kecil untuk kembalian," saran Roy yang berharap hal itu jadi kenyataan. Dinda jelas tahu apa maksud semua itu, dan Rini tak perlu bertanya tentang penjelasannya sekarang. Dinda mengeluarkan uang yang benar-benar pas lalu memberikannya pada Roy. "Ini uangnya, Pak, pas 87.000, Dinda mengejanya dengan sengaja seraya tersenyum polos. Kegeraman di dalam hati Roy pun semakin menjadi-jadi, namun ia tetap memasang wajah penuh senyuman. "Baik, uangnya saya terima."
Terima kasih telah berkunjung ke restoran kami. Silakan datang lagi pada lain kesempatan, ucap Roy. Insya Allah Pak, dan sama-sama, balas Dinda lalu segera menarik tangan Rini agar ikut keluar bersamanya. Roy meremas uang 87.000 tersebut saat tangannya masih berada di dalam laci. Awas kamu tidak akan lolos jika saya sudah membuatmu jadi target, gumam Roy, merasa marah. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.